Malam di kampung itu sunyi. Setelah Isya, warga masuk rumah dan hanya suara kentongan ronda yang terdengar pelan. Harun, marbot masjid sekaligus penjaga warung, sudah terbiasa dengan itu. Ia menutup masjid seperti biasa, tanpa merasa ada yang aneh di kampungnya. Ada satu pesan yang sering diingatkan. Jangan menjawab panggilan di malam hari. Harun tahu itu, tapi ia tidak terlalu peduli. Sampai suatu malam, saat ia berjalan pulang, seseorang memanggil namanya dari arah gelap, pelan, tapi jelas. Malam itu, Harun menutup masjid lebih lambat dari biasanya. Ia sempat duduk sebentar di dalam, memastikan semua lampu sudah mati dan sajadah sudah rapi. Udara terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Angin masuk pelan dari jendela samping, membawa bau tanah yang lembab. Ia berdiri, mengambil kunci, lalu menutup pintu masjid dengan hati-hati. Suara kunci yang berputar terdengar jelas di tengah sunyi. Tidak ada siapa-siapa di sekitar, hanya suara jangkrik yang bersahutan dan kentongan ronda dari ujung kampung yang dipukul pelan. Tok tok tok. Harun melangkah pulang seperti biasa. Jalan setapak di depan masjid hanya diterangi lampu jalan yang redup. Beberapa rumah sudah gelap, hanya satu dua yang masih menyalakan lampu teras. Ia menarik jaketnya sedikit lebih rapat. Entah kenapa malam itu terasa lebih sepi dari biasanya. Saat melewati tikungan kecil dekat pohon mangga tua, langkah Harun melambat. Ia merasa seperti ada yang memperhatikan, bukan sesuatu yang jelas, hanya perasaan yang tiba-tiba muncul. Ia berhenti sebentar, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Perasaan aja, gumamnya pelan, lalu melanjutkan langkah. Belum jauh ia berjalan, tiba-tiba terdengar suara. Harun, langkahnya langsung terhenti. Suara itu pelan, tidak, tapi jelas sekali memanggil namanya. Harun menoleh pelan ke kanan dan kiri. Jalan tetap kosong, tidak ada orang lewat, tidak ada pintu yang terbuka. Ia diam, mencoba memastikan, mungkin hanya salah dengar. Ia kembali melangkah. Harun kali ini lebih jelas, lebih dekat dari arah belakang. Jantung Harun mulai berdetak lebih cepat. Ia teringat sesuatu yang sering dikatakan orang-orang kampung, jangan menoleh kalau dipanggil malam-malam. Tapi suara itu terdengar seperti orang tua. Tidak menyeramkan, justru terdengar lemah. Pelan-pelan Harun menoleh. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, berdiri seorang kakek. Tubuhnya kurus, sedikit membungkuk. Ia memakai baju putih yang terlihat lusuh, seperti sudah lama dipakai. Wajahnya tidak terlalu jelas karena cahaya yang minim, tapi sorot matanya terasa tenang. Harun menatapnya beberapa detik. "Ada apa, kek?" tanya Harun. Akhirnya, kakek itu tersenyum tipis. "Kamu Harun, ya?" Harun mengangguk pelan. "Iya, saya Harun." Kakek itu melangkah mendekat sedikit. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat Harun bisa melihat wajahnya lebih jelas. Wajahnya tua, keriput, tapi tidak menakutkan. Justru terlihat seperti orang kampung biasa. "Saya butuh bantuan," kata kakek itu pelan. "Bantuan apa, kek?" Kakek itu diam sebentar, seolah memilih kata. "Ada masjid, tidak jauh dari sini," katanya. Jamaahnya sudah menunggu, tapi tidak ada yang bisa mengumandangkan azan. Harun mengernyit sedikit. "Masjid mana, kek? Setahu saya di sini cuma ada satu." Kakek itu tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya terasa berbeda. "Ada, tapi tidak semua orang tahu." Harun tidak langsung menjawab. Ada sesuatu dalam ucapan itu yang membuatnya ragu. Ia teringat pesan orang-orang kampung tentang panggilan di malam hari, tentang orang asing yang muncul tiba-tiba. Ia menatap jalan di depan, lalu kembali ke kakek itu. "Memang sekarang harus?" tanya Harun pelan. Kakek itu mengangguk. Mereka sudah menunggu dari tadi. Kalimat itu membuat Harun merasa tidak enak. Sebagai marbot, ia terbiasa membantu siapa saja yang butuh, apalagi kalau urusannya dengan masjid. Tapi tetap saja ada yang terasa tidak biasa. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun pohon di atasnya bergesekan, mengeluarkan suara lirih. Harun menarik napas dalam. "Masjidnya di mana, kek?" tanyanya. Akhirnya, kakek itu menoleh ke arah jalan gelap di samping. "Lewat sini," katanya pelan. Harun mengikuti arah pandangan itu. Jalan kecil yang jarang ia lewati, gelap, sepi. Untuk sesaat, ia ragu, tapi entah kenapa, kakinya tetap melangkah.
mengikuti kakek itu masuk ke jalan yang tidak biasa ia lewati. Dan tanpa ia sadari, suara kentongan dari kejauhan perlahan menghilang. Langkah Harun terasa lebih pelan saat memasuki jalan kecil itu. Tanahnya agak lembab, seperti habis terkena embun malam. Di kanan kiri hanya ada semak dan beberapa pohon yang tidak terlalu tinggi. Lampu jalan sudah tidak terlihat lagi, hanya cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Kakek itu berjalan di depan, tenang, tanpa tergesa. Langkahnya ringan, hampir tidak terdengar. Sesekali ia menoleh sedikit, memastikan Harun masih mengikutinya. Harun sebenarnya ingin berhenti. Di kepalanya, suara-suara lama mulai muncul kembali. Nasihat orang tua, cerita warga, bisik-bisik saat ronda. Kalau dipanggil malam-malam, jangan langsung diikuti. Ia mengingat itu dengan jelas. Langkahnya sempat terhenti. Panggilnya pelan. Kakek itu berhenti, lalu menoleh. Ada apa? Harun ragu sejenak. Ia mencoba mencari kata yang tepat. Masjidnya jauh ya? Kakek itu menggeleng pelan. Tidak jauh. Jawabannya singkat, terlalu singkat. Harun kembali diam. Ia menatap sekeliling. Jalan itu terasa asing, padahal ia lahir dan besar di kampung ini. Seharusnya tidak ada jalan yang tidak ia kenal. Apa kamu ragu? Tanya kakek itu tiba-tiba. Harun sedikit terkejut. Ia tidak langsung menjawab. Kakek itu tersenyum tipis. Tidak apa-apa ragu, katanya pelan. Tapi niatmu baik. Kamu mau membantu. Kalimat itu membuat Harun menatapnya lagi. Nada suara kakek itu berubah. Lebih seperti seseorang yang terbiasa berbicara di depan orang banyak. Azan itu panggilan. Lanjutnya, bukan hanya untuk manusia. Siapapun yang mendengar berhak datang. Harun mengernyit sedikit. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi kata-kata itu terdengar. Benar, kamu marbot kan? Tanya kakek itu. Iya, kamu tahu pentingnya azan. Harun mengangguk pelan. Kakek itu melangkah mendekat sedikit. Tidak terlalu dekat, tapi cukup membuat Harun bisa melihat matanya lebih jelas. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang sulit dijelaskan. Mereka sudah menunggu, katanya lagi, lebih pelan. Sejak tadi, kalimat itu membuat Harun merasa tidak nyaman. Bukan karena takut, tapi karena perasaan tidak enak. Seperti membuat orang lain menunggu terlalu lama. Siapa kek? Tanya Harun. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Jamak. Satu kata. Tapi entah kenapa, kata itu terasa berbeda saat diucapkan. Angin kembali berhembus. Kali ini lebih dingin. Harun merapatkan jaketnya. Ia mulai merasa ada yang tidak biasa, tapi pikirannya seperti tidak bisa menyusun alasan yang jelas. Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa, kata kakek itu tiba-tiba. Harun menatapnya. Saya bisa cari yang lain. Nada suaranya tetap tenang, tidak memaksa. Tapi justru itu yang membuat Harun semakin tidak enak. Ia membayangkan seseorang menunggu di masjid, berharap ada azan, tapi tidak ada yang datang. Ia menarik napas pelan. Ya sudah, saya ikut, kata Harun akhirnya. Kakek itu mengangguk pelan. Terima kasih. Mereka kembali berjalan. Kali ini Harun tidak berhenti lagi. Ia mengikuti langkah kakek itu, meski hatinya masih menyimpan ragu. Semakin dalam mereka berjalan, suasana berubah pelan-pelan. Suara jangkrik mulai berkurang. Udara terasa lebih dingin. Bahkan langkah kaki mereka terdengar seperti tertahan. Harun menoleh ke belakang. Jalan yang tadi ia lewati sudah tidak terlihat jelas, seperti tertutup gelap. Ia menelan ludah. Aneh, gumamnya pelan. Kakek itu tetap berjalan di depan. Tidak menjawab, tidak menoleh. Hanya melangkah pelan, seolah sudah tahu arah tanpa perlu melihat. Beberapa langkah kemudian, Harun mulai mencium sesuatu. Aroma yang lembut, harum, seperti bunga melati. Berhenti sejenak, mencoba memastikan. Ya, ini bau apa? Bisiknya. Aroma itu semakin terasa, semakin jelas. Bukan bau yang menenangkan, justru membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Harun menatap punggung kakek itu. Untuk pertama kalinya sejak ia mengikuti, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar ragu, tapi sesuatu yang lebih dalam. Ia ingin bertanya lagi, tapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokan. Dan tanpa ia sadari, langkahnya tetap berjalan, masuk semakin jauh, menuju tempat yang tidak pernah ia kenal sebelumnya.
Langkah Harun terasa semakin berat, meski jalannya datar. Ia berjalan di belakang kakek itu tanpa banyak bicara. Hanya suara langkah kaki mereka yang pelan, hampir tidak terdengar, seolah tanah di bawahnya menyerap setiap bunyi. Jalan yang mereka lewati kini benar-benar asing. Harun mencoba mengingat-ingat. Seharusnya setelah belokan tadi, ia akan menemukan rumah Pak RT atau warung kecil di ujung jalan. Tapi yang ia lihat sekarang justru deretan rumah yang bentuknya aneh. Masih seperti rumah kampung, berdinding tembok atau kayu, tapi tampak pucat. Catnya kusam, beberapa terlihat mengelupas. Lampu-lampu di teras menyala redup. Tidak terang, tapi juga tidak sepenuhnya mati. Harun memperlambat langkah. Matanya mengamati satu persatu rumah yang mereka lewati. Sepi, tidak ada suara televisi, tidak ada orang mengobrol, tidak ada suara piring atau pintu. Seperti tidak ada yang tinggal di sana. Ini kampung mana ya, kek? Tanya Harun akhirnya. Suaranya pelan. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia tetap berjalan beberapa langkah, baru kemudian berkata, "Kampung yang sama." Harun mengernyit. Maksudnya? Kakek itu tidak menjelaskan. Ia hanya sedikit menoleh, lalu kembali melihat ke depan. "Tidak semua jalan bisa dilihat setiap waktu," katanya pelan. Kalimat itu membuat Harun semakin bingung. Ia menoleh ke belakang. Jalan yang tadi mereka lewati sekarang tampak lebih gelap. Bahkan rumah-rumah yang barusan ia lihat seolah mulai memudar, seperti tertelan bayangan. Angin berhembus lagi, kali ini lebih dingin, menusuk sampai ke dalam jaketnya. Harun merapatkan tangannya ke dada. Nafasnya mulai terlihat samar di udara, seperti kabut tipis. Dingin banget. Gumamnya, aroma melati yang tadi sempat tercium kini semakin kuat. Bukan lagi sekadar samar. Bau itu terasa memenuhi udara. Harun berhenti sebentar. Hatinya mulai tidak tenang. "Kek," panggilnya lagi. Kakek itu berhenti, perlahan menoleh. "Ada apa?" Harun ragu. Ia ingin mengatakan bahwa ia ingin kembali, tapi entah kenapa kata-kata itu tidak keluar. Ia hanya menatap sekeliling. Rumah-rumah di kanan kiri tampak berbeda sekarang. Beberapa pintu sedikit terbuka, gelap di dalamnya, seolah ada sesuatu yang mengintip dari balik celah, tapi tidak terlihat jelas. Harun mengalihkan pandangannya cepat. Mas Jo?" tanyanya, mencoba terdengar biasa. Kakek itu menggeleng. "Sudah dekat." Jawaban yang sama, pendek, tenang, tapi tidak memberi kepastian. Mereka kembali berjalan. Langkah Harun kini lebih hati-hati. Setiap kali melewati rumah, ia berusaha tidak melihat terlalu lama, tapi tetap saja sudut matanya menangkap sesuatu. Bayangan, gerakan pelan di balik jendela, atau mungkin hanya perasaan. Ia tidak yakin. Suara jangkrik sudah benar-benar hilang sekarang. Tidak ada kentongan, tidak ada suara angin yang biasa. Semioc terlalu sunyi, seperti suara di sekitar mereka sengaja ditahan. Tiba-tiba, dari salah satu rumah, terdengar suara sangat pelan, seperti bisikan. Harun langsung menoleh, tapi saat ia melihat, tidak ada apa-apa, hanya jendela gelap. Ia menelan ludah. "Perasaan aja," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun langkahnya semakin lambat. Di depan, kakek itu tetap berjalan tanpa ragu. Punggungnya sedikit membungkuk, tapi langkahnya stabil, seolah ia sudah sangat hafal jalan ini. Harun mulai merasa ia satu-satunya orang asing di tempat itu. Beberapa langkah kemudian, jalan mulai menyempit. Pepohonan di kanan kiri semakin rapat. Dahan-dahan menjulur ke atas, hampir menutup langit. Cahaya bulan semakin sulit masuk. Gelap, hanya sedikit cahaya yang tersisa. Harun berhenti lagi. "Kek," suaranya kali ini lebih pelan. Kakek itu berhenti tanpa menoleh. Harun menatap punggungnya. Untuk pertama kalinya, muncul keinginan kuat untuk berbalik, kembali ke jalan awal, kembali ke kampung yang ia kenal. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tidak ada jalan. Yang ada hanya gelap, pekat, seperti lorong tanpa ujung. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap lagi ke depan, ke arah kakek itu, satu-satunya yang terlihat jelas. "Kenapa berhenti?" tanya kakek itu pelan. Harun terdiam beberapa detik, lalu menggeleng. Enggak apa-apa.
Suaranya terdengar lebih kecil dari biasanya. Kakek itu mengangguk pelan, lalu kembali berjalan. Harun tidak punya pilihan. Ia menarik napas dalam dan kembali melangkah, mengikuti. Meski dalam hatinya, perasaan aneh itu semakin jelas, bahwa jalan yang ia lewati sekarang bukan jalan yang seharusnya ada. Langkah kakek itu akhirnya melambat. Harun yang sejak tadi mengikuti dari belakang, ikut berhenti. Nafasnya terasa sedikit berat, bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang sejak tadi tidak juga hilang. Di depan mereka, sesuatu mulai terlihat. Sebuah bangunan. Awalnya hanya bayangan samar di balik gelap dan pepohonan, tapi semakin lama, bentuknya mulai jelas. Harun menyipitkan mata. Masjid. Ia langsung mengenalinya dari bentuk atapnya yang bertingkat dan kubah kecil di bagian atas. Tidak besar, tapi cukup untuk menampung warga kampung. Namun saat ia melangkah lebih dekat, ada sesuatu yang membuatnya diam. Bentuk terlalu familiar. Hatinya berdegup pelan. Masjid itu terlihat sangat mirip dengan masjid kampungnya. Dari bentuk pintu depan, jendela di samping, bahkan tangga kecil di bagian depan semuanya hampir sama. Harun berhenti beberapa langkah dari halaman. Matanya menatap lekat. Ini, gumamnya pelan. Kakek itu berdiri di sampingnya. Masjidnya, katanya singkat. Harun masih tidak bergerak. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti melihat sesuatu yang ia kenal. Tapi ia memperhatikan lebih teliti. Cat dinding masjid itu terlihat lebih pucat. Bukan putih bersih seperti biasanya, tapi seperti warna yang sudah lama pudar. Beberapa bagian tampak kusam, seolah tidak pernah diperbaiki. Lampu di teras menyala, tapi cahayanya redup. Tidak terang seperti lampu masjid kampungnya, hanya cukup untuk menerangi sebagian kecil halaman. Harun melangkah pelan ke depan. Kakinya terasa ragu. Saat ia menaiki satu anak tangga, suara langkahnya hampir tidak terdengar, seperti tertahan oleh sesuatu. Ia menoleh ke sekitar. Halaman masjid kosong. Tidak ada motor, tidak ada sandal yang biasanya berserakan. Padahal kakek itu bilang ada jamaah yang menunggu. Harun menelan ludah. "Kek, ini beneran ada orang?" tanyanya pelan. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan mendahului, masuk ke dalam masjid. Harun ragu beberapa detik, lalu mengikutinya. Begitu melewati pintu, udara langsung terasa berbeda. Lebih libis, dan aroma melati yang sejak tadi tercium, kini semakin kuat. Harun berhenti di dekat pintu. Matanya menyesuaikan dengan cahaya di dalam. Lampu gantung menyala redup. Cahayanya kekuningan, tidak merata. Beberapa sudut terlihat lebih gelap dari yang lain. Sajadah terbentang rapi. Sanggot rapi, tidak ada lipatan, tidak ada bagian yang berantakan. Seperti baru saja disusun dengan sangat hati-hati. Harun melangkah pelan ke dalam. Matanya mulai menangkap sesuatu. Di bagian depan, ada barisan. Seseorang berdiri. Lalu di belakangnya, ada beberapa lagi. Harun mengerutkan dahi. Ia mencoba melihat lebih jelas. Tapi wajah-wajah itu tidak terlihat. Bukan karena gelap, tapi septisme, seolah ada lapisan tipis yang menutupi. Ia memicingkan mata, tetap tidak jelas. Hanya bentuk tubuh, diam, tidak bergerak. Tidak ada suara, tidak ada batu kecil, tidak ada gesekan kaki atau kain. Semuanya terlalu tenang. Harun merasakan tengkuknya mulai dingin. Ia menoleh ke kakek itu. Kakek itu sudah berdiri di samping mimbar, menatap ke arah Harun. "Sudah waktunya," katanya pelan. Suara itu terdengar lebih dalam dari sebelumnya. Harun tidak langsung menjawab. Matanya kembali melihat ke arah barisan itu. "Mereka dari tadi di sini?" tanyanya pelan. Kakek itu mengangguk. Satu kata lagi singkat, tapi cukup membuat dada Harun terasa berat. Ia melihat ke arah pintu. Tidak ada sandal, tidak ada tanda orang masuk. Tapi di Adam, Harun menarik napas panjang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi di saat yang sama, ada perasaan lain yang muncul. Perasaan seperti saat ia berdiri sebelum azan. Hening, tenang, seolah semua menunggu suaranya. Kakek itu menunjuk ke arah depan. "Silakan," katanya pelan. Harun menatap ke arah tempat biasa muadzin berdiri. Letaknya sama, persis seperti di masjid kampungnya. Ia melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat,
tapi juga seperti ditarik. Ia berdiri di tempat itu, menatap ke depan. Barisan jamaah yang tidak jelas wajahnya. Lampu, udara dingin, dan aroma melati yang memenuhi ruang. Harun menelan ludah. Untuk sesaat, ia lupa bahwa semua ini terasa aneh. Yang ia ingat hanya satu. Ia diminta untuk azan. Dan semua yang ada di dalam masjid itu seperti benar-benar menunggu. Harun berdiri di tempatnya. Kedua kakinya terasa diam, tapi dadanya naik turun pelan. Ia menatap ke depan, ke arah barisan jamaah yang tidak jelas wajahnya. Semuanya berdiri tegak, tidak bergerak, tidak bersuara. Seperti menunggu. Udara di dalam masjid terasa semakin dingin. Aroma melati begitu kuat, memenuhi setiap tarikan napasnya. Harun menarik napas dalam. Biasanya sebelum azan, ia selalu menenangkan diri, mengatur suara, mengingat lafaz yang akan ia kumandangkan. Tapi malam itu, semuanya terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Namun anehnya, di dalam hatinya muncul dorongan yang kuat, seolah ia memang harus melakukannya. Kakek itu berdiri di samping, diam, memperhatikan. Silakan, ucapnya pelan. Harun mengangguk kecil. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka mulutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu keluar, dan dalam sekejap, Harun langsung menyadarinya. Itu bukan suaranya. Ia membuka mata perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar lebih dalam, lebih panjang, lebih merdu dari yang pernah ia dengar sebelumnya. Setiap huruf terdengar jelas, mengalir, seperti bukan berasal dari dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gema suara itu memenuhi seluruh ruangan, tapi tidak seperti gema biasa. Suara itu seperti memantul lebih jauh, lebih seolah menembus dinding. Harun merasakan tenggorokannya tetap ringan. Tidak ada rasa tegang, tidak ada serak. Padahal biasanya ia harus mengatur napas dengan hati-hati. Ia mencoba berhenti sejenak, tapi suaranya tetap mengalir, seperti ada yang melanjutkan, Asyhadu alla ilaha illallah. Bulu kuduk Harun mulai berdiri. Ia sadar sekarang, ia tidak sepenuhnya mengendalikan suaranya sendiri. Tangannya terasa dingin, tapi tubuhnya tetap tegak. Ia tidak bisa berhenti. Suara azan itu terus keluar, lebih merdu, lebih dalam, dan terasa bukan miliknya. Ia melirik ke arah jamaah. Barisan itu masih diam, tidak bergerak. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bayangan mereka tampak sedikit bergeser, seperti mendekat. Harun menelan ludah. Nafasnya mulai tidak teratur, tapi azan itu terus berjalan. Hayya 'alas shalah. Gema kalimat itu terasa lebih panjang dari biasanya, seperti ditarik oleh ruang yang tidak terlihat. Suara itu tidak hanya terdengar di telinganya, tapi juga di dalam kepalanya, berulang, bertumpuk, seolah lebih dari satu suara yang mengucapkannya. Harun mulai merinding. Ia mencoba fokus menyelesaikan azan. Meski perasaan aneh itu semakin kuat, udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Bahkan ujung jarinya mulai mati rasa. Aroma melati semakin pekat, hampir membuatnya sesak. Hayya 'alal falah. Suara itu kembali menggema, lebih dalam, lebih berat. Harun menatap ke depan lagi. Untuk sesaat, ia merasa melihat sesuatu, seperti wajah, tapi bukan satu, banyak, bertumpuk, lalu hilang. Ia berkedip cepat, nafasnya tercekat, namun suara itu tetap keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kini gema suaranya terasa seperti datang dari segala arah, dari samping, bahkan dari belakangnya sendiri. Seolah masjid itu dipenuhi oleh suara yang sama. Harun tidak berani menoleh. Ia hanya berdiri, menyelesaikan apa yang sudah dimulai. La ilaha illallah. Kalimat terakhir itu keluar dengan sangat pelan, tapi justru terasa paling panjang, seolah tidak pernah benar-benar selesai. Setelah itu, sunyi. Tiba-tiba semua suara hilang. Tidak ada gema, tidak ada bisikan, tidak ada apa-apa. Harun terdiam, nafasnya berat. Ia menatap ke depan. Barisan jamaah masih ada, tapi terasa lebih dekat. Atau mungkin hanya perasaannya. Ia menelan ludah.
pelan-pelan menoleh ke samping. Kakek itu masih berdiri. Sana, diam, menatapnya. Lalu tersenyum tipis. Bagus, katanya pelan. Suara itu terdengar biasa, tapi entah kenapa membuat Harun semakin merinding. Karena di dalam hatinya, ia tahu satu hal, suara yang barusan ia keluarkan bukan sepenuhnya miliknya. Setelah azan selesai, suasana di dalam masjid menjadi sangat sunyi. Bukan sunyi seperti biasanya. Bukan sekadar tidak ada suara, tapi sunyi yang terasa menekan. Seolah udara di dalam ruangan ikut diam, menunggu sesuatu. Harun masih berdiri di tempatnya. Nafasnya belum sepenuhnya teratur. Dada terasa sesak. Bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang sejak tadi tidak hilang. Ia menatap ke depan. Barisan jamaah itu masih ada, tetap berdiri, tetap diam. Namun kali ini, Harun mencoba melihat lebih jelas. Pelan-pelan, matanya menyesuaikan dengan cahaya redup di dalam masjid. Ia memfokuskan pandangan ke satu sosok di barisan depan. Bentuk tubuhnya jelas, berdiri tegak, memakai pakaian seperti orang yang hendak sholat, tapi wajahnya kosong, bukan tidak ada, tapi seperti tertutup sesuatu. Samar, seperti kabut tipis yang menutupi bagian itu. Harun mengernyit. Ia mencoba melihat ke sosok lain di sampingnya. Sama, semuanya sama. Tidak ada satupun wajah yang bisa ia lihat dengan jelas. Ia berkedip beberapa kali, berharap penglihatannya kembali normal, tapi tidak berubah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menoleh sedikit ke kanan, lalu ke kiri. Barisan itu panjang, lebih panjang dari yang seharusnya muat di masjid sekecil ini. Tapi tidak ada suara sama sekali. Tidak ada suara sandal bergeser, tidak ada batuk kecil, tidak ada suara kain yang bergerak. Biasanya sebelum salat dimulai, selalu ada suara kecil orang merapikan posisi, berdehem, atau sekadar menggeser kaki. Di sini tidak ada. Semuanya diam, terlalu diam. Udara terasa semakin dingin. Harun bisa merasakan ujung jarinya mulai kaku. Nafasnya keluar pelan, seperti bercampur kabut tipis. Aroma melati masih ada, semakin kuat, hampir menyesakkan. Ia menelan ludah. Pelan-pelan, ia melangkah mundur satu langkah, lalu satu lagi. Kakinya terasa ringan, tapi juga lemah. Ia ingin menjauh sedikit dari barisan itu. Namun saat ia bergerak, sesuatu terasa berubah. Barisan itu seperti ikut mendekat. Bukan bergerak tapi jerok, terasa lebih dekat. Harun berhenti. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak berani melangkah lagi. Perasaan diawasi mulai muncul. Bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. Seperti semua yang ada di dalam ruangan itu sedang melihatnya. Meski ia tidak bisa melihat mata mereka. Kate, panggilnya pelan. Suaranya terdengar kecil, hampir tenggelam dalam sunyi. Tidak ada jawaban. Harun menoleh ke samping. Tempat kakek itu tadi berdiri kosong, tidak ada siapa-siapa. Harun langsung menegang. Panggilnya lagi, sedikit lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Ia menoleh ke belakang, ke arah pintu masih terbuka, tapi gelap, seperti tidak mengarah ke mana-mana. Harun kembali melihat ke depan. Barisan itu masih ada. Diam, tapi kini terasa lebih dekat lagi. Nafasnya mulai tidak teratur. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya terasa kering. Tiba-tiba syaf, suara itu terdengar pelan, dalam, seperti datang dari banyak arah. Sekaligus, Harun membeku. Ia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Rapatkan, kali ini lebih jelas. Tapi tetap tidak terlihat siapa yang berbicara. Barisan itu perlahan berubah. Bukan bergerak seperti manusia biasa, tapi seperti bergeser tanpa suara. Lebih rapat, lebih dekat satu sama lain. Harun mundur satu langkah lagi. Tanpa sadar, kakinya hampir menyentuh batas sajadah. Matanya tidak lepas dari barisan itu. Perasaan diawasi semakin kuat, seperti ada ratusan mata yang menatapnya. Meski tidak terlihat, aroma melati semakin pekat. Udara semakin dingin. Dan di tengah semua itu, Harun mulai menyadari satu hal. Ia berdiri sendirian di hadapan sesuatu yang bukan manusia. Dan semua yang ada di dalam masjid itu
seperti sedang menunggunya lagi. Harun masih berdiri, kaku. Barisan di depannya sudah tidak bergerak lagi. Suara yang tadi terdengar hilang begitu saja. Sunyi kembali memenuhi ruangan. Ia menelan ludah. Cat, panggilnya pelan sekali lagi. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Kosong. Kakek itu benar-benar tidak ada. Seolah tidak pernah berdiri di sana. Nafas Harun mulai tidak teratur. Dadanya naik turun lebih cepat. Ia mencoba tetap tenang, tapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetap di sana atau pergi. Pelan-pelan, ia kembali melihat ke depan. Barisan jamaah itu masih ada. Diam, tapi entah kenapa, sekarang terasa berbeda. Lebih dekat, lebih menekan. Harun mundur satu langkah. Lalu satu lagi. Kali ini ia tidak menunggu apapun. Ia berbalik. Langkahnya cepat, tapi tidak sampai berlari. Ia melewati pintu masjid tanpa menoleh lagi. Begitu keluar, udara malam langsung terasa menyentuh wajahnya. Lebih, tapi juga seperti memberi ruang bernapas. Ia berhenti sebentar di halaman, menarik napas dalam. Aroma melati masih ada, tipis, tapi belum hilang. Harun menoleh ke belakang. Masjid itu berdiri di sana. Diam lampunya, masih redup. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seperti bangunan kosong yang sudah lama ditinggalkan. Harun mengalihkan pandangannya cepat. Ia tidak ingin melihat lebih lama. Tanpa berpikir lagi, ia melangkah pergi dari tempat itu, masuk ke jalan yang tadi mereka lewati. Namun baru beberapa langkah, Harun langsung merasa ada yang berbeda. Jalan ini tidak sama seperti saat dia datang. Lebih terang sedikit, pepohonan tidak serapat tadi. Dan yang paling aneh, langkahnya terasa lebih ringan, seperti jaraknya lebih pendek. Harun berjalan lebih cepat. Ia tidak lagi memperhatikan sekitar, tidak melihat rumah-rumah, tidak peduli dengan bayangan. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu. Beberapa detik, atau mungkin menit, ia sendiri tidak yakin. Tiba-tiba, ia sudah sampai di sebuah jalan yang sangat ia kenal. Harun berhenti, menatap sekeliling. Ini jalan depan masjid kampungnya. Lampu jalan yang biasa, rumah Pak RT di ujung sana, warung kecil yang tutup sejak tadi. Semuanya normal. Harun mengerutkan dahi. Nafasnya masih berat. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada jalan, sempit, tidak ada pepohonan rapat. Hanya jalan biasa yang selalu ia lewati setiap hari. Gimana? Gumamnya pelan. Ia tidak ingat bagaimana bisa sampai di situ. Seharusnya jalan tadi panjang, berlika-liku, gelap. Tapi sekarang, seolah ia hanya berjalan beberapa langkah saja. Harun menatap ke arah masjid. Pintu depannya tertutup, sama seperti saat ia meninggalkannya tadi. Ia melangkah mendekat. Tangannya masih sedikit gemetar saat mengambil kunci. Saat pintu dibuka, suara derit kayu terdengar pelan. Ia masuk ke dalam. Lampu masih mati. Seperti yang ia tinggalkan, sajadah tetap rapi. Tidak ada perubahan. Harun berdiri di tengah masjid. Diam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menoleh ke arah tempat muadzin. Tempat ia biasa berdiri setiap subuh. Untuk sesaat, ia merasa seperti pernah berdiri di sana. Baru saja. Tapi di waktu yang sama, juga terasa jauh. Harun menggeleng, pelan, mencoba menepis pikirannya. Mungkin ia hanya lelah, mungkin hanya perasaan. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan ke pojok masjid, duduk bersandar di dinding. Matanya terasa berat, tubuhnya tiba-tiba lemas. Tanpa ia sadari, ia memejamkan mata, dan dalam hitungan detik, Harun tertidur. Di dalam masjid yang sama, yang seharusnya baru saja ia tinggalkan. Suara pintu dibuka membuat Harun perlahan terbangun. Cahaya pagi sudah masuk dari jendela masjid. Udara tidak lagi sedingin malam tadi. Ia membuka mata dengan pelan, masih merasa berat. Harun, suara itu terdengar familiar. Aiman, Pak RT berdiri di dekat pintu bersama dua warga lain. Wajah mereka terlihat heran, sekaligus khawatir. Kamu? Dari tadi di sini? Tanya Pak RT. Harun mengerjap beberapa kali, mencoba fokus.
Ayah, saya habis dari. Ucapannya terhenti. Ia mencoba mengingat jalan masjid yang mirip, azan, semua terasa seperti baru saja terjadi. Tapi saat ia melihat sekeliling, masjid ini, masjid kampungnya, sama seperti biasa. Sejak kapan kamu di sini? Tanya salah satu warga. Harun duduk perlahan. Saya pulang habis nutup masjid, katanya pelan. Terus, ayah tidak yakin harus melanjutkan atau tidak. Pak RT mengernyit. Kamu nggak pulang tadi malam? Harun menatapnya. Maksudnya, kami lihat masjid masih terkunci. Lanjut Pak RT. Pagi-pagi pas mau subuh, kamu sudah di dalam. Tidur di sini. Harun langsung menggeleng. Nggak mungkin, Pak. Saya tadi, kalimatnya terhenti. Ia mulai ragu dengan kata-katanya sendiri. Karena yang ia ingat, ia memang masuk ke masjid lagi. Setelah dari tempat itu, tapi bagaimana ia tidak ingat jelas. Salah satu warga lain mengangkat alis. Tapi anehnya, katanya pelan. Harun menoleh. Apa? Azan subuh tadi sudah ada. Jantung Harun langsung berdegup. Azan? Iya, jawab Pak RT. Seperti biasa, dari masjid ini. Harun berdiri perlahan. Siapa yang azan? Ketiga orang itu saling melihat. Lalu kembali ke Harun. Kami kira kamu. Harun menggeleng cepat. Saya nggak azan, Pak. Saya tadi. Suaranya mulai pelan. Ia tidak melanjutkan. Suasana tiba-tiba terasa tidak nyaman. Pak RT menghela napas. Tadi saya sempat cek rekaman pengeras suara, katanya. Harun langsung menatapnya. Rick, Pak RT mengangguk. Biasanya kita simpan buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Ia mengambil ponsel dari saku. Ini, coba dengar. Harun ragu sejenak, tapi akhirnya mendekat. Pak RT memutar rekaman. Beberapa detik pertama, hanya suara statis pelan. Lalu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu terdengar jelas, merdu, dalam. Harun langsung membeku. Matanya tidak berkedip. Ia mengenali suara itu. Persis seperti yang ia dengar tadi malam. Saat di masjid itu. Saat ia berdiri dan mengumandangkan azan. Tapi itu bukan suaranya. Ia sangat yakin suara itu lebih dalam, lebih panjang. Seperti bukan manusia biasa. Rekaman terus berjalan. Asyhadu alla ilaha illallah. Gema suara itu terdengar sama, panjang, berat, seolah datang dari ruang yang luas. Harun mundur satu langkah. Nafasnya mulai tidak teratur. Itu bukan saya, bisiknya, pelan. Pak RT menatapnya. Suaramu beda ya, katanya. Harun tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada ponsel itu, pada suara yang terus mengalun, yang terasa sangat ia kenal, tapi bukan miliknya. Rekaman berhenti. Sunyi. Tidak ada yang bicara beberapa saat. Harun menelan ludah. Pelan, tiba-tiba, sesuatu terlintas di pikirannya. Kata-kata kakek itu. Azan itu panggilan. Bukan hanya untuk manusia. Nafasnya terasa semakin berat. Ia menatap ke arah tempat muadzin. Tempat ia berdiri setiap hari. Tempat yang semalam terasa sama, atau mungkin tidak. Ia mulai menyadari sesuatu. Sejak ia mengikuti kakek itu, sejak ia membuka mulutnya, mungkin bukan dia yang benar-benar mengumandangkan azan. Harun menunduk pelan, tangannya sedikit gemetar, dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ia merasa takut pada suaranya sendiri.